Hai semuanya, pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama kita akan mempelajari pembelahan sel. Nah, fungsinya apa sih pembelahan sel itu? Nah, fungsi dari pembelahan sel itu yaitu sel berfungsi sebagai pembentuk dasar struktur organisme. Nah, yang kedua, pembelahan sel ini juga merupakan tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat. Nah, pembelahan sel ini juga terbagi beberapa jenis nih teman-teman. Yang pertama, ada pembelahan mitosis sama pembelahan meiosis. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar tentang pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan sel yang terjadi dengan 2 kali pembelahan sehingga menghasilkan 4 sel anak. Nah, ingat ya teman-teman, kata kuncinya itu 2 kali dan 4 sel anak. Jadi, jumlah kromosom yang dimiliki sel anak adalah N atau haploid, sehingga pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Nah, karena meiosis terjadi 2 kali pembelahan, maka ada yang dinamakan meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua. Nah, di antara keduanya, meiosis 1 dan 2 tersebut terdapat fase istirahat yang dinamakan dengan interkinase. Nah, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia atau yaitu laki-laki, pada kesempatan kali ini kita belajar laki-laki dulu nih teman-teman. Nah, alat kelamin bagian luar yaitu ada penis, skrotum, sama testis. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping, ini cukup lengkap. Nah, untuk alat kelamin bagian dalamnya itu ada epididymis, vas deferens, sama uretra. Nah, untuk kelenjar reproduksi laki-laki, yang pertama itu ada yang dinamakan kelenjar vesicula seminalis. Apa sih kelenjar vesicula seminalis itu? Nah, dia itu berbentuk seperti kantung kecil. Lalu yang kedua, kelenjar prostat. Dia itu berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Dia ini berfungsi menghasilkan cairan keputih-keputihan. Lalu yang ketiga, kelenjar Cowper atau bulboretra. Nah, kelenjar ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa dan melindungi sperma dengan cara menetralkan urinnya memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Nah, karena kita mempelajari reproduksi dari laki-laki, maka kita juga akan mempelajari spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis itu? Nah, dia itu merupakan suatu proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, tubulus ini tuh berasal dari kata tubula yang artinya saluran. Dia itu berarti saluran. Nah, sedangkan kata seminiferus itu berasal dari kata semen yang berarti sperma. Nah, oleh karena itu tubulus seminiferus itu adalah saluran panjang yang berkelok-kelok sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, untuk mudahnya kalian ingat pengertian dari tubulus seminiferus ini, kalian bisa ngafalinya dari kata masing-masingnya. Oh, tubulus itu artinya saluran. Nah, terus habis itu seminiferus itu berasal dari kata semen, berarti sperma. Oh, berarti saluran yang panjang sebagai tempat pembentukan sperma. Lalu kumpulan-kumpulan dari tubulus nantinya baru akan membentuk yang dinamakan testis. Nah, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada perempuan. Nah, untuk perempuan, alat kelamin bagian luarnya itu yang pertama ada labia, mons pubis atau mons veneris, lalu yang ketiga ada lubang vagina, lalu yang keempat ada lubang uretra, terus yang kelima ada klitorisis, lalu yang keenam ada kelenjar Bartholin. Nah, untuk alat kelamin bagian dalam itu ada ovarium atau indung telur, lalu saluran kelamin pada perempuan yang terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, lalu rahim atau uterus serta serviks dan vagina. Nah, karena kita mempelajari reproduksi perempuan, maka erat kaitannya dengan siklus menstruasi nih teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fase siklus menstruasi. Ada apa aja sih fasenya? Nah, yang pertama, fase menstruasi.
Itu pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Nah, hormon FSH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Jadi yang pertama itu adalah fase menstruasi. Lalu fase yang kedua itu dinamakan proliferasi. Nah, pada awal perkembangannya, folikel ini tuh menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Lalu hormon estrogen dan hormon progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Jadi pada fase kedua itu dinding rahimnya itu menebal. Lalu yang ketiga itu dinamakan fase sekretori. Nah, folikel yang udah dilepaskan sel telur akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Volpi. Jadi pada fase ketiga ini folikel itu udah melepaskan sel telurnya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan fertilasi. Fertilasi itu apa sih? Nah, fertilasi itu kata gampangnya atau artinya itu merupakan sebuah pembuahan yang merupakan proses meleburnya sel sperma dan sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, proses fertilasi ini terjadi di tuba Fallopi. Jadi teman-teman bisa diingat fertilasi itu adalah pembuahan. Nah, di mana sih pembuahannya itu? Ya di tuba Fallopi. Nah, di gambar di samping ini merupakan tahap-tahap dari fertilisasi hingga implantasi. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini dari gambar ini ada fase kehamilan. Jadi, kita bisa lihat gambar tersebut ada bagaimana sih kondisi kandungan usia ketika usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, hingga 9 bulan. Sadarkan dari kecil hingga bisa besar seperti itu. Keren sekali ya teman-teman. Nah, apa aja sih tahap kehamilan? Oke, tahap kehamilan itu terbagi menjadi 3 trimester. Yang pertama, untuk trimester yang pertama itu, jadi dari umur 1 sampai 3 bulan. Nah, pada saat itu, rahimnya itu mulai mendukung untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Nah, tubuh juga akan meningkatkan suplai darah untuk membawa oksigen dan nutrisi ke janin yang sedang berkembang. Nah, 4-6 bulan ke trimester yang kedua, itu merupakan periode yang dirasakan paling nyaman oleh ibu hamil. Nah, janinnya itu mulai bergerak aktif, teman-teman. Nah, untuk trimester yang ketiga, 7-9 bulan, sistem sirkulasi dan respirasi si janin ini udah mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dengan dunia luar. Seperti itu, teman-teman. Nah, kelainan penyakit pada sistem reproduksi. Nih, kalau misalnya kita tidak merawat sistem reproduksi kita dengan baik, akan menyebabkan penyakit. Nah, apa aja sih penyakitnya? Yang pertama itu adalah dinore atau kencing nanah. Nah, biasanya itu disebabkan oleh seks bebas atau pergaulan bebas. Yang kedua itu AIDS, itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Lalu yang ketiga, kanker prostat. Dikarenakan biasanya bertambah usia atau obesitas. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa menjaga kesehatan reproduksi kita? Yaitu dengan menjaga tentunya pola hidup. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Lalu kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Lalu mengganti celana dalam minimal 2-3 kali dalam sehari. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem reproduksi tumbuhan. Dibagi dua nih teman-teman, ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan generatif, yang pertama itu ada penyerbukan, yang dinamakan polinasi. Nah, jadi prosesnya itu, jadi serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih satu spesies. Nah, jenis-jenisnya itu ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang. Nah, yang kedua, pembuahan. Nah, setelah serbuk sari itu melekat pada kepala putih, maka serbuk sari itu akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, serbuk sari itu tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putih.
Lalu yang ketiga itu ada penyebaran biji. Nah, setelah pembuahan nih teman-teman, bakal bijinya ini akan berkembang menjadi biji. Jadi sebelum ada biji itu ada bakal biji. Nah, pada angiosperma itu biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Nah, selanjutnya itu ada tumbuhan gymnospermae. Untuk tumbuhan gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup. Contohnya itu kayak tumbuhan melinjo, selain itu pohon pinus, pohon ginkgo, dan pakis haji. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu ada tumbuhan angiospermae. Itu perkembangan hidup tumbuhan angiospermae itu dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi ingat teman-teman, dari jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Lalu selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan. Nah, cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Lalu yang kedua ada stek. Nah, stek ini tuh merupakan cara reproduksi vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam kayak ketela pohon atau bunga mawar, dapat menggunakan batangnya yang disebut stek batang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sistem reproduksi hewan. Setelah kita belajar manusia, tumbuhan, maka kita akan mempelajari sistem reproduksi hewan. Nah, untuk yang aseksual itu terbagi ada membelah diri atau pembelahan binar. Nah, dia itu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel baru. Lalu ada fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni. Dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Contohnya itu seperti Volvox. Itu merupakan spesies ganggang hijau yang berbentuk koloni. Lalu selanjutnya ada parthenogenesis. Ini pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh penjantan. Nah, untuk teknologi reproduksi pada hewan itu yang pertama ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, ini merupakan proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibukukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, nomor 2 itu ada perkawinan silang. Mengawinkan dua jenis hewan yang berbeda varietasnya dan memiliki sifat-sifat unggulnya masing-masing. Lalu selanjutnya itu ada cloning nih, teman-teman. Nah, cloning itu merupakan proses menghasilkan individu dari jenis yang sama identiknya, berasal dari induk yang sama, memiliki jumlah anggota gen yang sama, karena diambil dari inti somatis induknya. Jadi cloning itu proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama, yang identik. Seperti itu, teman-teman. Nah, terima kasih. Jadi sudah selesai. Nah, semoga pelajaran kali ini teman-teman dapat menangkap seperti pertumbuhan pada reproduksi manusia, terus hewan, sama tumbuhan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman.